Akhlak, etika, moral, dan budi pekerti terhadap tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulfa Jalila dari kelas 5C akan sedikit menjelaskan mengenai akhlak, etika, moral, dan budi pekerti terhadap tetangga. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun yang berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat. Sedangkan akhlak menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Nah, menurut Langfeld, etika itu adalah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya. Nah, moral menurut bahasa Latin yaitu mos dan bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat atau cara hidup. Moral dan etika sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Nah, sedangkan budi pekerti adalah kesadaran perbuatan. Menurut KBBI, makna budi pekerti ialah tingkah laku, akhlak, perangai, dan watak. Dan dalam bahasa Arabnya, budi pekerti dikenal dengan julukan akhlak serta etik. Nah, setelah disebutkan pengertiannya, dari keempat itu ternyata memiliki persamaan, yaitu sebuah bentuk dari perilaku yang dimana dimiliki oleh seseorang yang dimana baik dan juga buruk. Akhlak, etika, moral, dan budi pekerti terhadap tetangga. Sebuah rumah tangga pasti terdapat tetangga, dan tetangga itu bervariasi. Ada kalanya memperoleh tetangga yang jelek perilakunya, kadang juga mendapat yang baik. Tetangga yang baik ialah yang suka menolong dan memperhatikan keadaan tetangga dekatnya. Tetangga yang jelek ialah yang suka menyakiti, iri hati, sombong, dan memamerkan kekayaannya. Namun, tetangga apapun namanya, jika terjadi suatu musibah, maka biasanya yang akan datang membantu paling awal. Nah, seorang muslim secara umum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat menolong orang lain, khususnya tetangga. Pertolongan itu sifatnya amat luas, dari aspek menolong di bidang materi dan menolong dalam bidang non-materi. Dalam pertolongan bidang materi ini banyak sekali tuntunan Allah, seperti tidak boleh kikir, membebaskan hutang bila si penghutang terbelit kesulitan yang berat dalam membayarkan hutangnya, memberi makan golongan miskin, merawat anak yatim, dan seterusnya. Pertolongan dalam bentuk materi, non-materi, jelas sekali ajaran Islam untuk selalu menengok temannya yang sakit atau tertimpa kemalangan, menghantar orang mati sampai ke kuburan, menghadiri undangan temannya, mencintai sesama muslim seperti mencintai dirinya sendiri, dilarang memutuskan silaturahmi, memberi penghormatan pada orang yang lebih tua, membalas penghormatan yang lain kepadanya dengan cara yang sepadan, dan seterusnya. Secara umum, seorang muslim di dalam pergaulan masyarakat diwajibkan untuk memiliki kepedulian sosial yang besar, terutama dengan tetangga. Dalam bertetangga, umat Islam telah memiliki tuntunan tersendiri. Bertetangga artinya hidup bersama orang lain dalam suatu lingkungan tertentu yang dekat atau yang jauh. Yang dimaksud tetangga yang dekat, ada pendapat yang mengatakan adalah orang-orang yang tinggalnya di dekat rumah atau saudara dan keluarga sendiri maupun sesama muslim. Adapun tetangga yang jauh adalah orang-orang lain atau mereka yang berbeda agama sekalipun rumahnya berdekatan. Kadang-kadang dalam hidup bertetangga ternyata tidak sedikit masalah yang muncul, seperti persaingan-persaingan, gibah, dan ketidakpedulian antara yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, akhlak, etika, moral, dan budi pekerti bertetangga menjadi lebih penting
untuk hidup dan kehidupan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya agar menyenangkan, membahagiakan, dan menyegarkan. Kita sering menyaksikan banyaknya perkumpulan ibu-ibu menggosipkan tetangganya, mencela tetangga yang terlampau kaya, mengucilkan tetangga yang terlampau miskin. Sikap seperti ini secara tidak sengaja ditiru oleh anak-anak mereka secara turun-temurun dan menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi tidak nyaman. Dalam Islam, tetangga itu sangat diperhatikan, bahkan mendapat kedudukan yang mulia dan dapat disejajarkan kedudukannya dengan ikatan keluarga. Tetapi, sejalan dengan kemajuan zaman, manusia telah mendapati suatu perkembangan. Namun, perkembangan itu dalam dirinya sendiri membawa krisis kepercayaan di mana antar tetangga sudah tidak lagi saling percaya, sehingga menimbulkan kerenggangan antar tetangga. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang menjelaskan bahwa kebahagiaan seseorang adalah ketika ia merasakan lingkungannya menjadi begitu ramah kepadanya. Sebaliknya, penderitaannya adalah bila hidup di tengah kelompok yang menyimpan niat jahat dan menyebabkan dalam jerat yang mereka pasangkan. Jika sebagai tetangga tidak mampu menciptakan kebaikan, paling tidak ia harus berdiri sebagai orang netral. Orang yang merusak kehormatan tetangga berarti telah merampas keimanannya yang merupakan kunci kebahagiaan dunia akhirat. Rasulullah menyebutkan 3 hal yang kesemuanya itu berkaitan dengan iman kepada Allah dan akhir. Ketiga hal itu adalah menghormati tamu, berbuat baik kepada tetangga, dan bertutur kata yang baik atau diam. Etika bertetangga adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk menjaga hubungan baik dengan tetangganya, seperti menyapa, menolong jika kesusahan, menghormati, dan lain sebagainya, baik dengan tetangga dekat maupun dengan tetangga jauh dengan mengharap ridho Allah. Setiap manusia harus saling tolong-menolong. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan mereka dan akan terwujud sifat kekeluargaan. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menegaskan, hak tetangga itu adalah seyogianya seseorang memberikan salam lebih dulu kepada tetangganya, menjenguknya ketika sakit, ikut berbelasungkawa ketika ditimpa musibah, memaafkan segala kesalahannya, tidak mengganggu anggota keluarganya, tidak menghalangi untuk berkunjung ke rumah, menutup aibnya, ikut menjaga rumahnya bila tidak ada di rumah, dan tidak boleh mendengarkan kata-kata buruk tentang dirinya, berlemah lembut kepada anak-anaknya, mengajarkan kepadanya tentang masalah agama dan pengetahuan dunia yang diketahuinya. Nah, di dalam Al-Quran hanya terdapat 2 surat tentang tetangga, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 36 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 60-61. Meskipun hanya 2 surat, namun maknanya sangat dalam bahwa keimanan dan Islam seseorang tidak cukup hanya menunaikan 5 rukun Islam saja, namun menjalin hubungan baik dengan tetangga sangat besar pengaruhnya dalam memelihara amal ibadah. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membangun peserta didik memiliki akhlak yang mulia. Karena itu, pendidikan Islam menganggap penting materi pendidikan akhlak, dan hal itu terlihat dari komponen mata pelajaran yang diberikan dalam pendidikan Islam. Seiring dengan itu, pendidikan akhlak tidak hanya berisi akhlak manusia terhadap Tuhan, tapi juga hubungan manusia dengan manusia, khususnya tentang etika bertetangga. Etika bertetangga merupakan bagian materi pendidikan akhlak, atau dalam kalimat yang lebih konkret bahwa implementasi etika bertetangga terdapat dan diajarkan dalam pendidikan Islam. Seorang muslim jika memahami ajaran agamanya tentang bertetangga, maka mereka akan menemukan betapa besar perhatian agama Islam terhadap hak-hak bertetangga, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kedua pedoman umat Islam tersebut, penghormatan akan tetangga harus kita utamakan di samping penghormatan kedua orang tua, kerabat, anak yatim, ataupun orang miskin. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam 2 surat yang dijadikan pedoman
umat muslim untuk menjadi tetangga yang baik. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat-kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat petunjuk untuk menghormati tetangga, dan dalam ayat itu disebutkan bahwa tetangga ada dua macam, yaitu tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat adalah tetangga yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita, sedangkan tetangga yang jauh adalah tetangga yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Dalam tafsir Jalalain, Imam As-Suyuti menjelaskan tetangga dekat adalah yang dekat dalam bertetangga atau dalam pertalian darah, sedangkan tetangga jauh adalah teman sejawat, teman seperjalanan, atau teman profesi. Bahkan ada pula yang mengatakan istri. Imam Ahmad Mustafa Al-Marogi menjelaskan bahwa membatasi tetangga dengan 40 rumah dari keempat arah itu ialah benar. Akan tetapi yang lebih utama yaitu tidak membatasi tetangga dengan rumah, sehingga pengertian tetangga merupakan orang yang dekat dengan diri kita. Wajah Anda selalu berpapasan dengan wajahnya di waktu pergi pada pagi hari dan pulang ke rumah pada sore hari. Penghormatan terhadap tetangga sudah menjadi tabiat bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian, Islam menguatkannya dengan ajaran yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Di antara tanda-tanda penghormatan itu yaitu mengirim hadiah kepadanya, mengundangnya untuk makan bersama, berziarah, menjenguknya apabila sakit, dan lain sebagainya. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ahzab ayat 60-61 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong Madinah dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Hamka menjelaskan bahwa surat Al-Ahzab ayat 60-61 yaitu ayat ini berisi ancaman keras kepada 3 unsur yang menghalangi perkembangan masyarakat Islam di Madinah, terutama sesudah Islam menang menghadapi musuh-musuhnya keluar, yaitu orang Yahudi. Selama ini, meskipun mereka telah mengikat janji akan hidup berdampingan secara damai dengan kaum muslimin, ketika mulai saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, namun satu demi satu perkauman Yahudi itu memungkiri janjinya dan menyatakan sikap dengkinya. Yang pertama ialah Yahudi Bani Qainuqa. Nah, ada kisah datang dari
ulama salaf, yaitu Hasan al-Basri. Al-Kisah, ia tinggal di rumah bertingkat dengan tetangga Nasrani di atas atapnya. Air pembuangan mandi dan kencing si tetangga selalu saja menetes ke rumah Hasan al-Basri. Tapi, alih-alih marah dan mengumpat kelakuan tetangganya, Hasan al-Basri meminta istrinya untuk mencarikan penampung air dan menampungnya agar air kotor tersebut tidak terciprat ke dalam rumah dan menyebarkan najis. Dan tiap hari ia mengosongkan dan membersihkan kembali penampung air tersebut tanpa mengeluh sama sekali. Hal tersebut terus berlanjut hingga menjelang ajal Hasan al-Basri. Saat ia sakit, barulah tetangga itu menjenguk, dan saat masuk ke rumah, baru ia sadar keberadaan air yang menampung najis dari rumahnya sendiri. Ia merasa malu dan menanyakan kepada Hasan al-Basri, "Sejak kapan ini semua terjadi?" tanya si Nasrani. "Sudah 20 tahun yang lalu," jawabnya. Kenapa engkau tidak memberitahuku atau yang lainnya? Pasti akan segera kuperbaiki," tanya tetangganya lagi. Namun, jawaban Hasan al-Basri sungguh membuatnya terharu. "Karena bagi kami, memuliakan tetangga adalah hal wajib. Nabi kami mengajarkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Dirimu adalah tetanggaku," jawabnya lirih. Mendengar ajaran tersebut, si Nasrani tersentuh hatinya. Ia lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Hasan al-Basri. Menjelang wafatnya manusia penuh ilmu tersebut. Nah, demikianlah Islam mencontohkan kita untuk memelihara semangat bertetangga yang baik, tanpa ada semangat sedikit pun mendiskriminasi karena berbeda kepercayaan. Beberapa hadis Nabi memerintahkan kita untuk memuliakan dan menyenangkan hati tetangga, mulai dari hal remeh seperti berbagi masakan. "Wahai Abu Dzar, apakah engkau memasak daging? Perbanyaklah kuahnya dan berbagilah dengan tetanggamu," seru Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, tidak ada pengecualian terhadap tetangga manapun, entah agamanya Islam, Yahudi, ataupun Nasrani. Ulama-ulama Al-Azhar di Mesir juga memfatwakan pentingnya menghormati seluruh tetangga tanpa membedakan Muslim ataupun non-Muslim. Nah, bahkan Al-Quran sendiri pun sudah menyampaikan perintah Allah secara langsung untuk berbuat baik terhadap berbagai jenis orang, yang salah satunya adalah tetangga-tetangga kita. Itu yang berbunyi yang tadi, Quran Surat An-Nisa ayat 36. "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun tetangga jauh, teman sewajah, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang sombong lagi membangga-banggakan diri." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Semoga Allah meridhoi sikap kita kepada para tetangga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian materi mengenai akhlak, etika, moral, dan budi pekerti dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.